Dialog menyiapkan desa sebagai lumbung pangan Indonesia. Haji Ismun Nandar sebagai narasumber. Dari ruang rapat Dinas Kominfo dan Perstik Kutim, Kamis 21 Mei 2020, Bupati Kutai Timur Insinyur Haji Ismun Nandar MT menjadi narasumber pada diskusi dan dialog bersama Sekretaris Jenderal atau Sekjen Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Dr. Anwar Sanusi, dengan tajuk Dialog Menyiapkan Desa sebagai Lumbung Pangan Indonesia. Selain Bupati Kutai Timur, Bupati Kabupaten Berau, Haji Muharram ikut juga mengambil bagian sebagai narasumber. Diskusi virtual ini dimoderatori CEO linimasa.com Ahmad Sarir dan turut diikuti beberapa media melalui live streaming at home nasional maupun lokal. Dalam kesempatan itu, Bupati Kutim Haji Ismun Nandar berbagi pengalaman selama memimpin Kutim, utamanya dalam menyiapkan desa-desa sebagai lumbung pangan. Insinyur Haji Ismun Nandar MT menyatakan saat dirinya diberi amanah membangun Kutim, ia wujudkan melalui visi terwujudnya kemandirian Kabupaten Kutai Timur melalui pembangunan agribisnis dan agroindustri. Kutai Timur memiliki luas wilayah 35.747,62 km dan jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, maka Kabupaten Kutai Timur lebih luas, kata Bupati Kutim saat memulai paparannya dalam dialog menyiapkan desa sebagai lumbung pangan Indonesia. Dari luasan itu, desa-desa yang ada tersebar di Kutim dari kabupaten ke kecamatan dan desa-desa harus menempuh jarak yang cukup jauh. Ini yang menjadi tantangan dalam mewujudkan desa sebagai lumbung pangan. Kami belum berani mengatakan lumbung pangan nasional karena dari sisi produksi belum mencukupi. Sebab Kutim masih defisit 30-40 ton per tahun, ucap Insinyur Haji Ismun Nandar MT. Kutim dikenal penghasil batu bara terbesar sekitar 70 juta metrik ton dikeruk dari bumi Kutai Timur. Selain sektor pertambangan, Kutim juga dikenal dengan daerah perkebunan kelapa sawit dengan area cukup besar. Lebih dari 400.000 hektar lahan dikembangkan pengusaha perkebunan. Dengan keadaan ini, tentunya menjadi tantangan bagi Pemkab Kutim untuk bagaimana menjadikan desa-desa di Kutim sebagai lumbung pangan. Sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit adalah berkah bagi Kutai Timur, tetapi berkah di masa pandemi Corona COVID-19 dapat menjadi musibah jika defisit 30 sampai dengan 40 ton pangan di Kutim tidak bisa dipenuhi. Saya berpikir, walaupun uang ada, batu bara ada, sawit ada, jika terjadi kekurangan pangan, kita bisa makan apa? Siapa tahu nantinya daerah-daerah yang biasanya diandalkan untuk mengimpor bahan pangan ke Kutai Timur seperti Jawa dan Sulawesi, kemampuannya hanya untuk kebutuhan daerahnya saja, ujar Ismo. Lebih lanjut, Bupati Kutai Timur Insinyur Haji Ismun Nandar MT menyatakan, menghadapi tantangan defisit pangan, maka pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus menemukan alternatif lain agar Kutim bisa menyediakan cadangan pangannya sendiri. Solusinya adalah memanfaatkan lahan dan pekarangan untuk ditanami bahan pangan seperti umbi-umbian dan tanaman hortikultura lainnya. Gagasan ini telah saya canangkan untuk dilakukan di 18 kecamatan dan desa-desa yang berada di Kabupaten Kutai Timur, khususnya dalam menghadapi bahaya krisis pangan di tengah wabah virus corona. Untuk menggenjot produksi pangan di Kutai Timur, Pemkab Kutim melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan hasil pertanian, tidak hanya dalam mengantisipasi krisis pangan akibat pandemi COVID-19, tetapi juga mempersiapkan produksi pangan yang berkelanjutan. Upaya yang dilakukan antara lain, pertama, dengan mengamankan lahan pangan berkelanjutan dalam RT RW Kabupaten. Ismu mengakui, semenjak awal memimpin Kutim, masih banyak ditemukan lahan pangan yang beralih fungsi menjadi lahan perkebunan sawit, kemudian menjadi tantangan dalam penyiapan sebagai lumbung pangan. Kedua, melakukan mekanisasi pertanian dan ekstensifikasi pertanian sebagai jawaban terhadap keterbatasan jumlah petani yang berada di Kabupaten Kutai Timur. Ini menjadi fokus
dalam peningkatan produksi pertanian yang berkelanjutan. Saat dialog penyiapan desa sebagai lumbung pangan Indonesia, ISMU menambahkan kebijakan perlindungan lahan pertanian bagi petani diperkuat dengan peraturan daerah atau Perda Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan. Perda ini untuk mempertahankan areal-areal potensi lahan pertanian serta mengambil lahan yang telah beralih fungsi untuk dikembalikan ke pemanfaatan semula. Selain itu, daya dukung juga diberikan kepada para petani sejak tahun 2018 berupa bantuan alat pertanian kepada desa-desa. Hanya disayangkan ketika alat pertanian itu mengalami kerusakan oleh penerima bantuan tidak melakukan pemeliharaannya lagi, tutur ISMU. Untuk itulah kita membentuk yang namanya Brigade Alsintan yang mengelola pemanfaatan peralatan mesin pertanian dengan sistem pinjaman kepada petani di tingkat kecamatan. Usaha layanan Alsintan merupakan lembaga ekonomi tingkat kecamatan dan pedesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa bertujuan sebagai optimalisasi penggunaan alat, lanjut Haji Ismu Nandar. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, baik secara konseptual yang lahir dari berbagai tantangan di atas, dibarengi dengan strategi kerja dan bantuan dari berbagai pihak, Kutim dapat meningkatkan produksi hasil pertanian dan pangan di desa-desa dan menjadikan desa sebagai lumbung pangan Indonesia. Media Kutip Kutai Timur. Demikianlah Kutai Timur dalam berita. Sampai jumpa di berita selanjutnya.